Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Semeton CNS. Kembali lagi dengan aku Aulia Dinda sebagai host hari ini. Dan hari ini kita CNS sudah masuk ke episode 165. Wah, udah agaknya episodenya udah semakin banyak ya Pak Charlie. Oke, jadi Dinda mau nanya ke kabar teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Semeton CNS. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Semoga tetap dalam keadaan yang baik ya, maupun fisik ataupun hatinya atau apapun itu, semoga tetap baik terus. Dan Dina juga mau ingatin ke teman-teman semua untuk hati-hati di jalan, karena nih biasa jam-jam segini nih jam-jam rawan ya, karena jam-jam orang pulang kantor, pulang sekolah, jadi agak-agak rame, lebih hati-hati lagi di jalan. Dan untuk cuacanya nggak jelas sih. Ada kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, ya gitu dah ya cuacanya. Dan Dinda juga mau ingetin ke teman-teman semua untuk menjauhi narkoba ya. Karena di sebelahnya Dinda hari ini ada narasumber yang super duper kece banget guys. Kenapa Dinda bilang kece banget? Karena narasumber kita kali ini adalah seorang juara 2 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024. Baru banget loh ini, masih hangat-hangat banget rasanya, kayak di sebelah dia tuh rasanya kayak aduh anget banget gitu loh, kayak di pelukannya dia canda. Dan FYI aja, narasumber kita ini juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi FATEPA atau Fakultas Teknologi Pangan pada tahun 2023, berarti tahun lalu. Dan dia juga salah satu mahasiswa berprestasinya UNRAM juga. Keren kan? Ih, sumpah keren banget, Masya Allah. Dinda kapan? Kayak gitu. Tapi Dinda tidak ada yang bisa dibanggain. Oke. Dan satu lagi FYI, kakak yang ada di sebelah ini merupakan salah satu shift dari Gerakan Mengajar Desa NTB. Shift apa? Shift Business Development. Oke. Kalian penasaran nggak namanya kakak siapa? Cakep kan? Cakep nggak sih? Cantik banget gitu loh. Aku tuh suka gitu ngeliatnya. Oke, jadi mungkin kakak bisa perkenalan dulu kak, namanya siapa, terus jadi sekarang tuh apa kesibukannya, terus kuliahnya gimana gitu. Boleh. Oke, terima kasih ya Dinda, moderator kita pagi hari ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Afires Kika, biasa dipanggil Kiki, dan beberapa teman juga ada yang manggil Kiku. Jadi terserah teman-teman senangnya dan nyamannya memanggil saya dengan nama apa. Kebetulan saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Saat ini alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan S1 pada bulan April lalu, Dinda. Wow, Masya Allah. Iya, dan alhamdulillah untuk kegiatan beberapa waktu lalu ini saya diamanahkan menjadi pemenang 2 Duta Bahasa, dan tentunya saya mengabdi di Duta Bahasa selama kurang lebih ya 1 tahun ada. Kemudian selanjutnya saya juga aktif sebagai asisten peneliti dosen saya, yang alhamdulillah beberapa waktu ini memiliki beberapa proyek seperti itu, sehingga ya cukup produktif ya bisa kita bilang seperti itu alhamdulillah. Dan suatu kesempatan yang sangat luar biasa dihadirkan di sini menjadi narasumber di podcast yang semua orang sebenarnya sudah tahu ya, apalagi di Nusa Tenggara Barat ini. Itu salam kenal semuanya. Tuh, kan udah kenal kan. Kalau aku biasa manggilnya Kak Kiku guys, tapi nanti kita usahakan memanggil dia Kak aja lah ya, daripada nanti tiba-tiba manggil Kak Kiki, nanti tiba-tiba manggil Kak Kiku kan bingung nih. Iya, boleh. Sebelumnya aku mau nanya ke Kak Kiku nih. Gimana Boleh. sih Kak rasanya menjadi seorang Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? Gimana rasanya? Senengkah atau ada kayak nambah beban lagi atau bagaimana? Oke. Pertanyaannya cukup ini ya. Pertama agak membakar semangat kita ya. Biar kayak rasa menyala bangku. Oke, kalau ditanya perasaan pasti menjadi salah satu bagian dari Duta Bahasa itu adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk saya pribadi. Karena menjadi Duta Bahasa berarti kita menjadi istilahnya role model atau menjadi contoh bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang seangkatan kita seperti itu. Dan istilah Duta Bahasa itu bukan menjadi sebuah hal yang harus disombongkan atau hal yang harus terlalu diagung-agungkan, karena semua mahasiswa, semua generasi muda juga seharusnya memiliki kesadaran tersendiri ya, terutama
untuk penggunaan bahasa Indonesia. Dinda tahu kan seperti saat ini ya, bahwa bahasa Indonesia sekarang banyak dikolaborasikan dengan bahasa asing yang seharusnya itu tidak seperti itu. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia, dan kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah sebagai nilai-nilai yang memang lahir dari dulu. Sebelum kita lahir itu sudah ada nilai-nilai luhur dari bahasa-bahasa daerah itu. Kemudian tadi rasanya bangga ya, dan juga rasanya jadi lebih bertanggung jawab tentang adanya gelar duta tersebut, karena gerak-geri kita, kemudian ucapan kita tentunya pasti menjadi salah satu hal yang sangat perlu kita perhatikan, dikarenakan tadi itu kita membawa amanah di pundak ini, gitu sih Din. Tapi kalau dibilang senang, sangat senang. Senang lah. Iya, pasti. Siapa yang nggak seneng kan? Walaupun agak kayaknya tugasnya bertambah sedikit ya dari tugas-tugas biasanya di hari-hari lainnya. Oke. Nih kan ini sebelum jadi dianugerahi menjadi seorang duta bahasa, pasti kan ada alur-alur prosesnya yang sebenarnya kayaknya aku ngelihatnya tuh di Instagram tuh kayaknya alur-alurnya tuh panjang banget tuh. Boleh nggak sih di-spill dikit, cerita dikit alurnya? Terus sama apa sih yang bikin kakak tuh akhirnya memutuskan untuk daftar menjadi duta bahasa? Jadi dalam penyelenggaraan duta bahasa kita melewati beberapa rangkaian seleksi, dan seleksinya itu tidak sedikit ya teman-teman. Jadi silahkan juga teman-teman untuk membuka laman yang ada di Kemendikbudristek, itu kantor bahasa. Jadi di sana di Badan Pengembangan dan juga Pembinaan Bahasa itu sudah dicantumkan beberapa kriteria, persyaratan dan juga pedoman untuk menjadi seorang duta bahasa. Nah, beberapa seleksi jika kita lihat di provinsi itu yang pertama ada seleksi wawancara terlebih dahulu. Jadi seleksi wawancara, seleksi berkas ya pertama dulu, yang paling awal tuh paling seleksi berkas. Jadi dari ratusan orang yang mendaftar itu disaringlah melalui berkas mereka, kemudian dipilihlah menjadi 50 besar. 50 besar dulu Din dari berkas tersebut. Kemudian 50 disaring kembali menjadi 20 besar. Nah, seleksinya itu dari wawancara, kemudian pembuatan esai, kemudian karya tulis, itu ada. Kemudian tersaringlah menjadi 20 finalis. 20 finalis ini terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Jadi mereka nanti dipasangkan satu sama lain seperti itu. Kemudian setelah kita melewati 20 finalis ini, kita melakukan karantina namanya. Jadi ada seleksi lebih lanjut, lebih detail selama kurang lebih 4 hari. Itu yang pertama kita melakukan seleksi wawancara pendalaman, kemudian kita melakukan presentasi program kerja, kemudian kita melakukan tes psikologi atau psikotes, kemudian kita tes minat dan bakat, barulah nanti di penganugerahan. Jadi banyak rentetan dan juga rangkaian dari menjadi duta bahasa ini. Dan yang paling membedakannya itu adalah di duta bahasa itu ada namanya tes UKBI. Wow, apa itu? Ada yang tahu nggak tes UKBI itu apa? Apa tuh? Boleh jawab kali ya. Nanti mungkin bisa diisi di kolom komentar ya, UKBI itu apa. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan tes TOEFL, UKBI itu adalah suatu tes yang kepanjangannya adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia juga ada loh tesnya yang mengindikasikan bahwa kita paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan sesuai dengan PUBI, kemudian sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi nanti di UKBI itu kita akan digolongkan menjadi beberapa kriteria, Din. Ada yang media, kemudian ada yang unggul, kemudian sangat unggul, dan yang paling teratas itu istimewa. Itu kalau di TOEFL mungkin 700-an ke atas itu istimewa. Ada 4? Iya, ada 4 penggolongan di UKBI itu. Gitu. Kemana alhamdulillah skornya saya alhamdulillah 700 ke atas ya. Alhamdulillah. Wow. 700 alhamdulillah, tuh. Din. Keren sih, keren. Gitu keren, sih serangkaian apa namanya tesnya gitu. Mungkin teman-teman bisa ada gambaran lah ya. Dan mempersiapkan juga dari sekarang kalau memang mau mendaftar duta bahasa. Tuh yang berminat jadi duta bahasa mungkin bisa dipersiapin dirinya dari sekarang. Betul. Karena seperti yang dibilang sama kakiku tadi, itu masa-masa untuk pemilihan penganugerahannya itu bisa dibilang banyak banget ya. Jadi dipersiapin dari sekarang. Ada 1 tahunan lagi mungkin?
Iya, Ya, 1 tahun. Jadi lagi. setiap 1 tahun ada. Tuh, mumpung 1 tahun lagi, mungkin yang masih sering mencampur-campur bahasa pakai bahasa Indonesia sama bahasa asing Mulai itu menerapkan ya. mungkin bisa diperbaiki bahasanya Iya, ya. betul. Oke. Kemudian yang terpenting mungkin ya Din, itu program kerja. Oh, Jadi iya. ada presentasi program kerjanya. Jadi kita membuat suatu program kerja yang berisi 3 hal tadi. 3 hal yang terkait dengan Trigatra Bangun Bahasa namanya. Iya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iya. Jadi program kerja kita harus menyentuh 3 poin tersebut gitu Din. Oke. Nah, terus kan tadi tuh banyak banget kan proses-prosesnya. Iya. Nah, dari semua proses-proses tuh ada nggak sih salah satu proses yang kayak rasanya tuh berat banget, misalnya yang agak menjadi beban gitu? Apakah itu di wawancaranya kah, atau di penyampaian prokernya kah, atau di bagian minat bakat? Kira-kira di mana yang agaknya berat gitu ya? Iya. Oke, kalau menurut saya pribadi ya Din, semua seleksi atau tahapannya itu berat ya. Tetapi karena ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebelum kita melakukan tes, itu ya tes UKBI tadi. Karena di situ kita juga perlu simulasi sebelum melakukan tes UKBI. Jadi memang hampir mirip dengan TOEFL tapi ada perbedaan. Sehingga kita perlu simulasi dulu, perlu belajar dulu bagaimana sih misalnya imbuhan kemudian imbuhan di itu seperti apa. Karena kita ada namanya, kita ada mendengarkan. Kalau di TOEFL kan namanya listening. Kemudian ada merespon kaidah, kemudian ada membaca gitu. Jadi di bahasa Indonesia kita juga harus pelajari itu dulu sih sebelum kita melakukan tes UKBI. Mungkin itu yang menjadi challenge yang cukup atau tantangan yang cukup harus dipelajari ya sebelum kita melakukan tes tersebut. Tetapi kalau yang lain seperti program kerja itu memang harus disiapkan dari jauh hari. Kenapa saya katakan begitu? Karena supaya program kerja yang kita susun itu istilahnya bisa lengkap gitu, mulai dari kolaborasinya atau mitra dengan siapa, kemudian sasarannya dari program kerja kita itu di seperti apa, apakah mau di kebahasaan atau revitalisasi bahasa daerah atau mau internasionalisasi bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, karena tadi Kak Kiku ada menyenggol sedikit proker-proker, boleh nggak sih disepil 1 atau 2 proker yang Kak Kiku bawain pas presentasi? Oke. Jadi program kerja yang kakak bawakan saat seleksi itu namanya aplikasi yang bernama Sijontal, Sistem Informasi Jontal. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi untuk menyebarluaskan tentang aksara Sumbawa. Jadi kalau misalnya di Lombok itu ada aksara juga, di Sumbawa juga ada. Namun yang memprihatinkan adalah pengetahuan anak muda dan juga masyarakat ternyata masih minim mengenai aksara Sumbawa. Sehingga dari keprihatinan tersebut berangkatlah saya untuk membuat sebuah aplikasi yang nantinya bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun karena berbentuk aplikasi. Teman-teman juga bisa mendownload aplikasi tersebut jika sudah dirilis seperti itu, dan insya Allah saya juga akan naruh aplikasi tersebut di Play Store sehingga bisa di-download oleh teman-teman. Gitu. Karena bahasa daerah itu penting, teman-teman. Mungkin sekarang kita sudah mulai sedikit melupakan agak hilang bahasa daerah. Padahal dari bahasa daerah itu kita bisa tahu culture atau budaya-budaya dari daerah kita sendiri. Dan informasi tentang sejarah itu biasanya dibuat dari aksara daerah, sehingga kita tidak bisa melupakan bahasa daerah. Kita harus tetap melestarikan di era yang saat ini gitu, Dinda. Tuh, jadi besok kalau misalkan aplikasinya udah muncul nih, udah ada di Play Store, mungkin Kak Kiku nanti pasti bakalan update dong di Instagramnya. Pasti. Nanti teman-teman banyak fitur-fitur yang teman-teman bisa, selain untuk belajar, bisa bermain game, bisa kuis seperti itu. Jadi dan gamesnya juga enggak kalau bisa dibilang enggak kaleng-kaleng ya kalau istilahnya sekarang. Bisa teman-teman coba. Tuh, jadi nggak hanya belajar tapi bisa sambil main tuh. Betul. Biar kan biasanya anak-anak tuh kayak kalau terlalu belajar aja kayak bosan kan. Iya, kalau bosan tinggal ke bagian gamesnya. Iya, permainannya benar. Betul. Nah, dari kalau kita ngomongin bahasa sendiri nih Kak. Iya, betul. Dari POV-nya Kakak sendiri, bahasa itu gimana sih? Oke.
Kalau bahasa, kita tahu bahasa sebagai alat untuk komunikasi ya, Din. Tanpa bahasa kita tidak bisa saling berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang di sekitar kita yang paling dekat sekalipun tanpa bahasa. Karena banyak, walaupun kita tidak bisa berbicara, tapi kita bisa bahasa isyarat. Kita bisa melakukan tidak hanya bahasa Indonesia, seperti itu bisa bahasa daerah dan juga bahasa asing. Dan menurut saya bahasa itu penting untuk kita ketahui. Selain kita mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga jangan ditinggalkan. Dan juga yang saat ini harus kita pelajari dan kuasai itu adalah bahasa asing. Karena tanpa kita menguasai bahasa asing, kita tidak akan bisa berdaya saing dengan orang lain di luar sana. Kita tidak bisa menutup arus globalisasi di mana akulturasi terjadi, kemudian budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Dan cara kita adalah kita harus bisa compete, kita harus bisa kompetisi dan juga harus bisa menguasai bahasa asing tersebut, Din. Jadi dari bahasa-bahasa itu kita jadi bisa mengenal budaya luar. Makanya budaya luar, bahkan misalnya dari sini, kemudian misalnya kita tahu tentang bahasa Inggris, makanya kita tahu culture atau budaya orang Inggris itu seperti apa. Misalnya kemudian di Timur Tengah itu bahasanya seperti apa, budayanya seperti apa, itu kan kita mengetahuinya dari bahasa. Makanya saya bilang di suatu diskusi bahwa bahasa itu tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi cara kita untuk mengenal penjuru dunia. Kita dengan bahasa saja, kita tidak perlu langsung ke dunia lain atau ke daerah atau pelosok lain, tapi dengan bahasa kita bisa mengenal daerah tersebut. Gitu, Din. Berarti bisa dibilang bahasa itu penting banget. Ya. Apalagi nggak tahu ya, menurut aku dari POV aku, karena kita di Indonesia nih, kadang tuh bukan mau menyudutkan pihak manapun ya, tapi karena Dinda sendiri kayak gitu masalahnya, kadang mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Itu tuh jadi kayak kebiasaan. Menurut Kak Kiku nih, ada nggak sih cara biar anak-anak muda, terutama yang Gen Z, yang sekitar umurnya anak-anak SMA sampai kuliahan, ada nggak sih cara biar nggak terus-terusan mencampurkan bahasa? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, dengan tidak mencampur adukan misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, cara yang pertama itu mungkin kita bisa mulai dari kita mengeksplorasi bahasa Indonesia. Artinya adalah kita bisa mengetahui kata-kata baru dari bahasa Indonesia. Misalnya saja handphone. Kalau handphone kan kita sangat sering ya memanggil handphone. Sedangkan bahasa Indonesianya itu adalah gawai. Nah, kita bisa mulai menerapkan atau karena kita sudah mengeksplor nih bahwa handphone itu ternyata gawai, barulah kita mulai membiasakan penggunaan bahasa Indonesia di sehari-hari gitu. Tetapi penggunaan bahasa Indonesia juga tergantung konteksnya ya. Ketika kita berbicara formal, ada juga bahasa Indonesia yang tidak formal seperti itu jika kita ngomong sebaya. Tapi itu memang masih tetap dalam lingkup bahasa Indonesia, tidak yang bahasa yang misalnya diselewengkan gitu. Ya, betul. Artinya gitu, Din. Yang pertama kita mengeksplorasi kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga adalah berbicara sesuai konteksnya. Ketika kita disuruh menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris, sebaiknya full bahasa Inggris. Kemudian ketika dalam acara tersebut kita diminta untuk menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pun juga dengan bahasa daerah seperti itu. Kan sekarang kita tahu Kak ya, bahasa daerah tuh kayak mulai mudar ya? Iya, udah mudar, mulai menghilang gitu. Sebenarnya agak miris sih untuk apalagi untuk orang-orang yang udah tinggal di kota. Iya, kebanyakan udah banyak yang lupa kan dengan bahasanya sendiri. Contohnya tuh ya, contohnya aja nih dari contohnya Dinda nih. Udah lupa nih bahasa, kayak pulang ke Jawa Bunda tuh lupa nih sama bahasa kadang. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, bahasa daerahnya dilupain. Jadi itu gimana sih caranya biar antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu tetap seimbang gitu? Sebenarnya untuk penggunaan 3 bahasa itu itulah hadir gitu, hadirlah yang namanya Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa, dan juga ada mitranya yang namanya Duta Bahasa. Jadi Duta Bahasa ini yang bertugas atau memiliki tanggung jawab untuk memasyarakatkan
kepedulian terhadap penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Nah, dari Duta Bahasa ini memiliki beberapa, ada namanya program Krida Duta Bahasa. Program Krida Duta Bahasa itu kita membuat konten atau beberapa informasi yang kita sebarluaskan biasanya secara langsung di sekolah, kemudian ada juga di media sosial seperti itu. Kemudian pertanyaan kalau untuk pribadi ya, bagaimana cara kita menyeimbangkan bahasa daerah? Mungkin ketika kita bersosialisasi di masyarakat kita ya, misalnya notabene-nya daerah kita itu misalnya orang Lombok. Kalau saya kan, saya orang Sumbawa dan saya di sini orang Lombok. Nah, teman-teman saya pada saat ngomong sehari-hari itu ada menggunakan bahasa daerah. Nah, dari situ kita jangan lupakan bahasa daerah. Kita mungkin tetap berbaur dengan cara mempelajari sedikit-sedikit kosakata bahasa daerah yang mungkin kita sudah lupa atau mungkin kita baru di lingkungan tersebut. Seperti itu kita mempelajari juga. Karena sayang sekali kalau misalnya kita di daerah tersebut tapi tidak tahu bahasa daerah tersebut, Dinda. Kalau bahasa Lombok kan ya walaupun misalnya kita masih belajar ya, tapi sedikit-sedikit lah adalah gitu kita bisa mengerti. Itu sih tetap mempelajarinya, tetap mempelajari bahasa daerah tersebut. Kemudian kita juga harus tanamkan di diri kita bahwa pelestarian bahasa daerah itu penting karena itu merupakan cerminan nilai-nilai luhur dari masyarakat terdahulu. Kemudian ada informasi di sana melalui bahasa-bahasa daerah seperti itu. Itu Din, karena ya seperti Dinda tahu 1928 Sumpah Pemuda. Betul. Kita menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan itu dalam proses perjuangan itu pastinya kita awalnya nggak langsung bahasa Indonesia kan. Betul. Pasti ada dulu kita menggunakan bahasa dari daerah kita masing-masing, itu menjadi ciri khas dari daerah kita gitu. Jadi sangat penting untuk melestarikan bahasa daerah. Oke. Tadi aku dengar nih Kak Kiku bilang sebagai duta bahasa tuh kayak ada membuat konten-konten. Iya, selain ada itu, betul. Apa aja gitu kegiatan yang dilakuin sama duta bahasa? Apakah kegiatannya itu bisa dibilang yang hampir setiap hari kah, atau ada jadwal-jadwalnya atau bagaimana? Oke. Kalau untuk program Krida Duta Bahasa, kita menyebutnya dengan program Krida Duta Bahasa, itu merupakan penyebarluasan bahasa tentang literasi kebahasaan dan kesastraan, kemudian juga tentang pelestarian bahasa daerah seperti yang saya sebutkan, dan juga penguasaan bahasa asing. Nah, itu biasanya untuk jadwal kami itu biasanya memiliki jadwal-jadwal tertentu ya. Untuk dalam beberapa waktu ke depan itu ada jadwalnya, dan tidak setiap hari juga Dinda. Tapi jadwalnya itu nanti disesuaikan kapan kami membuat, kemudian kapan kami mengupload atau mengunggahnya di sosial media, khususnya di sosial media Duta Bahasa NTB dan juga Kantor Bahasa Provinsi NTB. Jadi waktunya itu kondisional, tetapi harus ada targetnya. Jadi setiap kantor bahasa atau balai bahasa itu minimal 30 konten. Wow, banyak minimal ya? 30 konten. Iya, minimal 30 itu, dan harus diupload gitu. Sebaiknya sih lebih ya, sebaiknya lebih untuk program Kridanya itu 30. Kemudian untuk targetnya tadi kakak bilang ya minimal 30, maksimalnya boleh beberapa pun. Tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa menjadi duta bahasa itu tidak hanya menyebarkan di media atau konten aja ya, konten di media sosial, tetapi juga ada ketika misalnya ada kantor bahasa melakukan sosialisasi terkait dengan kebahasaan, atau misalnya survei kamus seperti yang sudah saya lakukan sebelum ini, itu kami sebagai duta bahasa juga diminta menjadi salah satu tenaga yang bisa membantu kantor bahasa ya dalam penyebarluasan bahasa Indonesia seperti itu, Din. Oke. Tadi kayaknya nggak sengaja kesebut tuh sebelum ini. Oh iya, sebelum ini. Berarti sebelum kita podcast ini ada kegiatan apa sih, Kak? Oh iya. Jadi tadi itu kebetulan kantor bahasa melakukan survei kebermanfaatan terkait dengan kamus. Jadi di dalam kamus itu ada beberapa bahasa, ada bahasa Indonesia, Inggris, kemudian bahasa daerah, dan juga ada namanya bahasa isyarat serta aksara braille. Nah, mungkin Dinda nanya aksara braille itu apa? Jadi aksara braille itu adalah huruf atau lambang yang digunakan sebagai sarana untuk membaca penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Jadi yang tidak bisa, yang titik-titik itu yang bisa diraba. Iya, betul. Itu susah. Jadi kan? ada
Iya, jadi di kamus itu langsung dikolaborasikan beberapa bahasa sehingga memudahkan anak-anak ya, khususnya yang SD, SMP, SMA itu untuk membaca. Karena kita ketahui bahwa saat ini penyebaran bahasa itu harus secara inklusif, harus secara berkelanjutan, sehingga itu perlu untuk dilaksanakan. Makanya tadi sebelum ini saya alhamdulillah diberi kesempatan ke SMP di Mataram untuk melakukan survei tersebut, dan hasil dari survei tersebut insya Allah nanti akan bermanfaat juga untuk pengembangan kamus itu gitu, Din. Oke, berarti tadi padat ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin aku juga sempat melihat di postingan Instagramnya Kak Kiku itu, terutama di snapnya kalau nggak salah itu di SLB. Iya, betul. Itu di SLB mana? Itu di SLB 1 Mataram. Oke, itu kakak ngapain? Itu sama kayak tadi? Sama, karena sasaran dari kamus ini kan tidak hanya masyarakat umum ya, atau adik-adik yang bersekolah yang reguler atau yang normal, tapi juga untuk penyandang disabilitas. Kita tahu bahwa SLB itu merupakan sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, sehingga nantinya program ini atau produk ini itu bisa sangat bermanfaat untuk mereka, Din, gitu. Berarti bisa dibilang dari kemarin hari ini padat ya. Cukup lumayan ya, Masya Allah. Semoga tetap sehat ya Kak Kiku. Amin ya robbal alamin, Din. Jangan sehat anunya aja nih, siapa tahu kan nanti dengan anu tuh nanti ada yang DM kayak kenalan gitu kan, fansnya Kak Kiku, siapa tahu banyak guys. Aku yakin nih pasti setelah ini bakalan banyak banget fansnya Kak Kiku. Ntar kita buat ya guys, kita buat fanbase untuk Kak Kiku. Oke. Astaga, Dinda. Terus juga ini kemarin tuh sampai tuh? pemenang 3 kan? Iya, ada pemenang 3 dan pemenang favorit. Oh ada. Iya. Itu tuh kalau dari kriteria pemilihannya itu tuh kira-kira kakak tahu nggak apa yang menjadi kriteria di dia atau mereka tuh akhirnya jadi duta ditempatin di posisi tersebut ya. Yang pertama itu yang paling besar penilaiannya saya rasa itu adalah program kerja ya. Karena program kerja itu adalah apa yang akan kita lakukan setelah kita menjadi duta bahasa, dan itu harus bisa diimplementasikan. Jadi program kerja yang kita buat itu juga harus realistis, terbaru, dan jika bisa kita harus bisa menyentuh penyandang disabilitas seperti itu. Karena bahasa, kita tahu bahwa bahasa bukan hanya bahasa daerah, bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, tetapi bahasa isyarat. Jadi kita juga harus menyentuh orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu, Din. Yang paling besar itu sepertinya adalah program kerja. Kemudian selanjutnya itu ada nilai UKBI seperti yang saya sebutkan ya. Kemudian ada tes minat bakat. Kemudian ada juga psikologi. Jadi penentuan itu ditentukan dari 5 tadi, Din. Dari 5 tadi. Jadi jika misalnya lebih besar nilainya yang A misalnya, dilihat juga dari sikap. Jadi penilaian duta bahasa itu sangat-sangat kondisional istilahnya, banyak dilihat dari subjek manapun, dilihat dari sikapnya atau attitude-nya, kemudian dari segi bagaimana bersosialisasi dengan rekannya, kemudian program kerja yang tadi yang 5 itu yang saya sebutkan gitu. Jadi cukup kompleks untuk penilaian duta bahasanya. Jadi tidak bisa jika misalnya kita tinggi nih UKBI-nya tahu udah tinggi, tapi belum tentu itu bisa jadi juara 1, belum tentu, karena masih dilihat dari yang lain. Iya, dari programnya, dari psikologinya seperti apa. Karena yang menjadi wakil dari Nusa Tenggara Barat itu akan menuju nasional, mengikuti duta bahasa nasional. Nah, di duta bahasa nasional itu nanti akan ada juga seleksi seperti yang tadi saya sebutkan, yang 5 tahapan tersebut. Tentunya yang menjadi wakil dari Nusa Tenggara Barat itu adalah yang setidaknya memiliki keunggulan di 5 tadi, sehingga mewakili NTB kan suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa ya, sehingga juga menjadi duta bahasa, apalagi pemenang satunya juga memiliki tanggung jawab yang juga luar biasa untuk membawa nama NTB ke nasional seperti itu. Harapannya semoga kita bisa ya, semoga kita bisa masuk 10 besar. Amin. Kita usahakan 10 besar itu. Betul. Dan Din, semua duta bahasa yang menjadi finalis, semua duta bahasa itu juga ikut membantu pemenang 1 untuk mewakili NTB ke nasional. Jadi tidak hanya pemenang 1 saja yang membuat misalnya program kerjanya atau melaksanakan hal-hal tentang
duta bahasa yang ke nasional, tetapi semuanya, semua pemenang 2, pemenang 3, yang duta bahasa finalis itu semua kita membantu. Karena yang kita bawa nama kalau ke nasional itu bukan pemenang lagi, tetapi Nusa Tenggara Barat. Berarti itu bisa dibilang kayak kerjasama iya, ya benar untuk anunya. sekali, benar. Oke, Gitu Dinda. Saya tuh kayak keren banget tau duta bahasa ini. Dinda harus ikut deh tahun depan. Waduh. Apalagi jurusan ini bahasa Inggris nih, Dinda. Aduh, udah langsung dianuin sama pemenang 2-nya langsung ini. Aduh, ya kita lihat saja ke depannya ya. Semoga masih hidup sih ke depannya. Amin, masih hidup dong Dinda. Iya, kita usahakan itu. Oke. Terakhir deh pertanyaan dari aku. Tips dari kakak untuk, kan kita tahu ya, bukan hanya orang Indonesia aja, tapi kalau kita lihat-lihat lagi, bahkan orang-orang asing yang datang ke Indonesia tuh kayak mereka seneng loh dengan bahasa Indonesia. Iya, Terus benar. aku tuh bingung gimana sih dari kakak biar nggak hanya orang Indonesia aja, nggak hanya orang-orang yang, kan biasa kalau masih di desa tuh bisa dibilang kurang banget kan untuk bahasa Indonesianya. Ada nggak sih tips biar bisa lebih baik lagi di bahasa Indonesianya, dan juga untuk orang asing tuh juga ada rasa makin tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Karena kan kalau kita lihat-lihat lagi dari segi pariwisata kita banyak banget kan dari orang asing. Betul. Pasti ada rasa mereka juga ingin belajar lah, sama seperti kita keluar negeri pun pasti ada rasa ingin belajar bahasa dari negeri itu. Iya, betul. Ada nggak tipsnya kak? Ya, kalau dari tips saya sebagai duta bahasa, yang pertama itu adalah kita tanamkan kecintaan bahwa bahasa Indonesia itu harus kita utamakan. Kita harus utamakan bahasa Indonesia, misalnya jika kita ngomong sehari-hari atau setidaknya pada saat kita membuat takarir itu caption di Instagram, itu jika kita ingin membuat, kita misalnya menggunakan bahasa Indonesia, atau jika memang bisa juga bahasa Inggris tapi mungkin kadang-kadang gitu ya, tapi pengutamaannya harus bahasa Indonesia. Kemudian juga pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia, Dinda nih tahu nih bahasa Indonesia, tetapi mungkin ada beberapa kosakata yang bahasa Indonesia itu ternyata tidak baku. Nah saran saya itu selalu mengeksplor kata-kata yang kita gunakan, misalnya seperti praktek dan praktik, itu kan berbeda. Beda banget. Iya, jadi kita bisa lihat di KBBI itu penggunaannya seperti apa. Hal-hal sekecil itu, walaupun satu kata saja kita misalnya merubah, tapi kalau itu berkelanjutan, kita sudah termasuk orang yang mengimplementasikan Trigatra Bangun Bahasa tadi. Nah, kemudian jika kita ingin menyebarluaskan atau pengutamaan bahasa Indonesia, itu sebenarnya Badan Pengembangan Bahasa dan Perlindungan Bahasa itu juga sudah melakukan ya sosialisasi, kemudian adanya beberapa program, adanya aplikasi website terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa isyarat, bahasa daerah, itu sudah dilakukan. Yang sekarang adalah bagaimana kita mau mempelajari bahasa Indonesia itu lebih dalam, menggunakan bahasa Indonesia itu lebih banyak jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Kemudian jika kita ingin menanamkan misalnya atau membuat penasaran dari orang-orang luar seperti Dinda yang Dinda katakan tadi untuk mengetahui bahasa Indonesia lebih lanjut, itu bisa kita latih beberapa tour guide ya, atau pemandu wisata untuk kadang bisa juga mempelajari bahasa Indonesia. Jadi di sela-sela mengenalkan wisata yang ada di Lombok misalnya, kita bisa mengajarkan juga bahasa Indonesia ke beberapa wisatawan tadi seperti yang Dinda katakan gitu. Oke. Ini terakhir untuk jadi penutup kita, pesan dari Kak Kiku sendiri untuk Semeton CNS, untuk para Gen Z, para milenial, dan mungkin yang anak-anak yang ya sekitaran usia 15 sampai 17, pesan kakak pada mereka untuk tentang bahasa sendiri itu silahkan. Kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk teman-teman adalah bahwa menjadi pemuda dan bahasa itu adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan. Pemuda tidak hanya sebagai konsumen bahasa yang menerima dan juga menggunakan bahasa tersebut, tetapi juga harus berperan aktif dalam pengembangan bahasa, penyebarluasan bahasa, dan penguasaan bahasa. Untuk apa? Untuk
membuat kita bisa berdaya saing dengan orang lain dan juga untuk membuat diri kita semakin cinta dengan bahasa Indonesia. Gitu Dinda. Tuh, itu ya pesan dari Betul. Kak Kiku sebagai Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan aku juga setuju sih, apapun itu bahasa Indonesia tuh bisa dibilang harus dilestarikan, Ya, tapi harus bukan diutamakan, berarti betul. bahasa daerah itu kita tinggalkan, kesampingkan, kita betul. tinggalin. Tapi juga bukan berarti kita tidak mengembangkan diri kita di bahasa asing. Iya. Karena bagaimanapun juga bahasa itu suatu hal yang sangat-sangat penting, guys. Oke. Betul. Sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa ya Dinda. Ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Gitu, Oke. Din. Oke, aku rasa itu dulu ya. Mungkin besok kita bakalan coba berbincang dengan yang lainnya. Mungkin Kak Kiku bisa menjadi narasumber kita lagi di akhir-akhir anunya, karena aku penasaran perjalanannya kan masih panjang banget. Betul. Kayaknya ini masih panjang kayaknya Kak Kiku ya. Iya, betul-betul Din. Dan aku Boleh. bakalan penasaran lagi kelanjutannya apa aja yang dilakuin sama Kak Kiku. Aku masih bakalan penasaran lagi. Dan sekian dari aku, Kak Kiku, terima kasih banyak Sama-sama, udah terima kasih kembali. ngeluangin waktunya di kesibukannya Terima kasih ya. kembali Dinda. Iya. Dan juga untuk Semeton CNS, bahasa itu penting. Daripada kalian pakai narkoba kan nggak baik kan Kak Betul, Kiku ya? betul banget. Nggak baik, mending Mending gabut kan, tingkatin. gabut. Ya udah Iya. daftar aja Duta Bahasa Iya, kan. betul. Nanti bakalan ketemu dengan orang-orang yang punya vibes-nya positif, bakalan belajar lebih banyak lagi dengan orang-orang yang baru kita temuin. Betul. So, hindari narkoba, dekati Duta Bahasa kita ini. Ya, itu bercanda ya guys ya. Tapi benar, Itu dekati Duta Bahasa karena dengan gitu kalian bakalan lebih tahu lagi cara mengontrol bahasa yang kalian Betul. gunakan. Oke, Betul. sekian dari aku. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan yang mau pergi Jumatan, segera pergi Jumatan karena ini kayaknya waktunya udah mau dekat Jumatan ya. Iya, betul, Oke. betul. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Selamat siang, dadah. Jangan pernah konsumsi narkoba, karena narkoba membikin rugi. Jalanlah jalan ke Danau Toba, menyeberang kali memakai rakit. Jangan pakai narkoba kalau tak ingin kena penyakit. Ada kakek bermain kuda, makan ikan campuran nasi. Jangan salah konsumsi narkoba, pasti kalian yang